ada tim yang membantu juga, tapi setidaknya karena ini jumlah license office ini sebanyak 1.200, setidaknya Bapak Ibu teman-teman PIC juga dapat turut membantu seperti itu. Mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan untuk berikutnya. Kita mendengarkan sambutan arahan yang disampaikan oleh Pak Joko Permianto sebagai Direktur Sistem Informasi Statistik. Waktu dari tempat, saya persilakan Pak Joko. Baik, terima kasih Mas Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan semua teman-teman yang hadir pada pagi hari ini memenuhi undangan dari kami, Direktorat SIS, terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan Office 365. Sebetulnya sih tidak hanya Office 365 ya, tapi juga Bitdefender yang menjadi antivirus yang kita siapkan untuk BPS tahun ini begitu. Jadi kami berinisiatif untuk mengundang kembali teman-teman PIC ini eh, untuk kita melakukan pertemuan untuk memastikan bahwa kita memiliki pemahaman yang sama begitu terkait dengan bagaimana kita mengelola Office 365 dan juga antivirus. Dan harapan saya nanti teman-teman bisa membantu dalam proses baik itu instalasi maupun sampai ke monitoringnya gitu. Karena memang ini cukup krusial dan sering menjadi temuan BPK bagaimana Office dan juga antivirus ini tidak dimanfaatkan dengan benar. Padahal ini adalah aplikasi yang betul-betul dibutuhkan oleh semua instansi, tidak hanya BPS sebetulnya. Bagaimana kita menggunakan aplikasi yang berlicense, terutama untuk kegiatan Office begitu. Dan saya lihat kemarin kita evaluasi masih baru 50% yang melakukan konfirmasi begitu. Dan ini perlu kita pastikan bahwa eh, siapa-siapa yang kita berikan rekomendasi untuk memanfaatkan Office ini bisa melakukan konfirmasi begitu. Kalau memang tidak mau menggunakan, ya tidak apa-apa. Nanti bisa kita realokasi kepada teman-teman yang bisa memanfaatkan akun ini begitu. Karena akun ini cukup apa ya, cukup banyak fiturnya begitu, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh rekanan kita. Nah, dengan fitur-fitur yang ada itu sangat membantu dalam pekerjaan kita begitu, dan ini sudah kita sadari bersama begitu. Sehingga harapan saya nanti teman-teman yang hadir di sini bisa membantu dalam proses monitoring, proses instalasi, kemudian juga secara berkala nanti apa eh, menyampaikan laporan-laporan begitu. Progres dari pemanfaatan ini secara berkala nanti akan dipandu oleh teman-teman dari Direktorat SIS begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan. Sebenarnya saya tidak hanya ingin teman-teman membantu dalam office ini gitu. Jadi ke depan memang mungkin nanti teman-teman juga kita minta bantuan untuk kegiatan-kegiatan IT lainnya. Begitu. Jadi kalau ada nanti informasi-informasi IT lainnya, nanti harapan saya ini bisa melalui teman-teman yang hadir di sini, begitu. Nanti memang ada surat resmi dari Direktur ASIS ke para eselon 2 bagaimana tim-tim yang ada di SIS. Nah, ini harapan kita tim ini nanti akan ada tim yang selaras yang dibangun di masing-masing unit kerja, begitu. Sehingga ini nanti akan membantu kita dalam menyebarkan atau mengawal support IT di pusat maupun di provinsi dan daerah begitu. Nah, itu yang harapan kita bersama bisa kita jalankan gitu ya, sehingga kita semua gitu ya atau BPS secara umum itu kita bisa memanfaatkan IT dengan baik. Jadi saya mohon bantuan dari teman-teman untuk yang tahap pertama ini adalah mengawal bagaimana Office 365 dan juga apa antivirus ini bisa dijalankan dengan baik begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, nanti mohon Mas Bona dan tim bisa membangun eh, WA group gitu ya dari teman-teman semuanya ini. Jadi mohon nanti teman-teman yang hadir bisa sharing nomor WA-nya
untuk kemudian dimasukkan ke dalam grup sehingga nanti informasi-informasi akan bisa mengalir dengan baik di sana begitu. Nah, ini harapan kita informasi-informasi yang diperlukan atau mungkin nanti yang akan disebarkan itu sinkron begitu antara yang nanti melalui surat ke para pimpinannya maupun secara teknis ke kita begitu melalui WA Group ini begitu sehingga nanti bisa mempercepat dalam proses implementasi dari TI kita. Nah, mungkin itu silahkan nanti teman-teman berdiskusi, silahkan digali kira-kira kendalanya apa begitu ya. Mungkin beberapa teman-teman ini belum mendapatkan apa ya, tidak mendapatkan alokasi apa office terutama gitu ya. Tapi mungkin nanti ke depan eh, kita akan coba hitung lagi gitu sehingga teman-teman ini menjadi orang yang pertama untuk bisa memanfaatkan Office ini begitu nanti untuk ke depan. Harapan kita nanti kalau seandainya ada yang karena kemarin perencanaannya mungkin belum mengakomodasi seluruh admin PIC yang ditunjuk sekarang begitu. Nah, nanti harapan saya kita bisa melakukan realokasi jika nanti ada lisensi yang tidak termanfaatkan begitu. Dan harapan saya memang nanti ke depan Mas Buna kita catat bahwa teman-teman ini nanti menjadi prioritas dalam kita untuk pemanfaatan software-software ya. Karena mereka lah teman-teman inilah yang nanti menjadi PIC soalnya. Jadi harus paham begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan di sana sini. Kita harapkan nanti pengelolaan TI ini menjadi lebih baik untuk tahun 2025 dan ke depan begitu. Jadi mohon dengan sangat bantuan dari teman-teman semua begitu. Kalau dulu mungkin ada bidang apa IPDS di provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Ya mungkin nanti ini harapan saya ada tim seperti itu yang kita bangun lagi dan ini akan kita rekomendasikan kepada pimpinan di provinsi maupun kabupaten kota. Baik, semoga kita bisa menjalankan ini dengan baik, teman-teman semua. Jadi, saya serahkan ke Mas Buna. Silakan, mohon maaf kalau saya nanti tidak bisa hadir sampai akhir karena ada rapat sensus ekonomi. Makanya saya pakai baju orange gitu ya, karena diminta hari Rabu itu pakai baju orange untuk rapat SE di pusat begitu. Jadi, ya kita sama-sama apa berusaha agar dukungan-dukungan kita ini bisa berjalan dengan baik begitu. Saya serahkan ke Mas Buna, silahkan untuk berdiskusi, silahkan digali teman-teman semua untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan kalau ada ide-ide atau usul-usul untuk bagaimana kita memperbaiki tata kelola pemanfaatan Office ini, feel free, silahkan, monggo kita terbuka, kita akan tampung, mungkin Mas Buna dan tim, ada Mas Rihan juga bisa menampung usulan tersebut untuk nanti kami diskusikan di pusat dan kita buat eh, apa menjadi standar begitu. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Silahkan Mas Bunda untuk dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Parmianto untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Izin saya melanjutkan Mas Pasuko ya. Ya, Bapak Ibu semua melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Joko, Direktur SIS, menegaskan kembali, misalnya Bapak Ibu ini semua, Bapak Ibu yang dipilih oleh pejabat eselon 2 di unit kerja masing-masing untuk mewakili misalnya perpanjangan tangan dari Direktur SIS khususnya kali ini untuk masalah software yang diadakan oleh BPS yaitu Office 365 dan antivirus yang betulan yang kita pakai adalah antivirus Bitdefender. Nah, memang ada beberapa kendala yang kita temui, banyak masukan yang kami dapati karena kita ternyata tahun lalu banyak PR yang kita dapati dari hasil pemeriksaan BPK. Ya, intinya adalah diharapkan oleh BPK, BPS mempunyai tata kelola untuk hardware dan software misalnya. Dan kebetulan kita pelan-pelan sudah memperbaiki khususnya di hari ini untuk software. Mungkin bisa kita bilang untuk Office 365 ini kayak panjang gitu alurnya, tapi memang kita mengikuti. Salah satunya tadi sampaikan Pak Direktur bahwa ada form
yang dikirimkan ke Bapak Ibu calon user kemarin dan diharapkan dikirim feedbacknya. Nah, jadi memang kita mengikuti apa yang disarankan oleh BPK bahwa harus ada pernyataan bahwa orang tersebut user dari Office 365 ini apa namanya bersedia untuk menggunakan dan memberikan laporan seperti itu. Jadi kita step-stepnya ada, jadi tidak langsung akun Office dan passwordnya langsung dikirimkan begitu saja. Jadi memang ada tata kelolanya. Kemudian untuk pengadaan tahun lalu dasar dari pengadaan Office 365 itu kalau nggak salah berdasarkan pengadaan laptop tahun 2001. Sehingga ini memang agak ambigu di Office. Official license-nya ada license nama user, sedangkan bisa jadi seseorang itu laptopnya digantikan sehingga orangnya sehingga jadi histori dari misalnya kita melakukan tracing ini penggunaan dari Office 365 ini jadi kurang nih. Jadi jadi agak ada yang miss. Makanya di tahun ini kita memberikan ada standar, istilahnya udah hasil diskusi dengan pimpinan bahwa alokasi untuk Office 365 ini kita membuat, kita mencoba sebenarnya kita masih mencoba eh, step-step penegasan siapa-siapa yang mendapatkan akun Office 365 ini. Jadi nama-namanya itu sudah ditetapkan, Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan suratnya melalui mungkin dari Bapak Ibu pimpinannya. Jadi di situ sudah di list nama-nama calon untuk yang mendapatkan user menjadi user Office 365 tahun 2025 ini. Mungkin saya share sedikit proses yang sedang berjalan di saat ini, proses informasi supaya nggak ada yang sebentar, supaya tidak ada yang putus. Kelihatan Bapak Ibu? Bapak Ibu, izin? Kelihatan ini masih gelap ya? Gelap, Pak. Sebentar. Ini kelihatan Bapak Ibu? Ini email Jimbra. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah, ini yang sedang proses berjalan. Mungkin kita sampaikan ke Bapak Ibu, teman-teman semua. Mulai kemarin sudah berlangsung pengiriman akun-akun Office dan passwordnya. Jadi seperti ini contohnya. Jadi ini saya beri contoh. Di sini ada link instalasi dan ada link paket apa namanya bagaimana aktivasi dan bagaimana yang harus diinstal. Nanti teknisnya nanti disampaikan oleh teman saya nanti Mas Rihan. Jadi selain proses berlangsungnya apa namanya pengiriman akun dan password ke user-user yang kemarin pengisian form kemarin itu mereka menyatakan setuju. Jadi kemarin kenapa nggak bisa saya jelaskan lagi, kenapa nggak bisa langsung dikirim apa namanya username passwordnya, karena kita melakukan proses screening dulu. Jadi yang setuju baru kita kirimkan. Makanya bisa dibilang nih agak nggak bisa langsung begitu saja langsung kita kirimkan. Jadi kayak sepertinya ada birokrasi yang kita tambahkan. Kemudian kemarin kita ada bersurat lagi nih untuk kita bersama. Ini menyinggung untuk Office 365 hasil form kita kepada calon-calon user kemarin sampai tanggal 6 jam 2 siang dari seluruh form yang diisi yang kita kirimkan ternyata yang baru
yang sudah melakukan konfirmasi baru 645, sebanyak 52%, baik di daerah dan di pusat. Jadi masih banyak yang belum melakukan konfirmasi, dan kita melalui surat ini juga mengirimkan kembali form kepada user-user yang belum melakukan konfirmasi, dan diharapkan bantuan dari Bapak Ibu PIC melalui surat ini juga membantu pimpinan unit kerjanya untuk mungkin mengingatkan untuk menjawab form konfirmasi untuk penggunaan Office 365. Jadi ada dua step yang sedang berjalan. Yang pertama tadi saya ulang kembali bahwa pengiriman password sudah on progress. Sementara ini berkirim untuk 645 user. Ini sudah jalan hampir 300 password dikirimkan. Kemudian nanti kita menunggu sampai hari Jumat, itu nanti batas dari total yang ini kita kirimkan passwordnya, nanti kemudian kita lihat berapa yang tidak setuju untuk menggunakan Office 365, kemudian kita melakukan realokasi. Nah, kemudian eh, menyinggung mungkin nanti Bapak Ibu karena sebagai PIC di unitnya masing-masing, nanti mungkin 1-2 hari ini kita akan memberikan surat lagi nih untuk monitoring penginstalan antivirus yang ada di masing-masing unit kerja, satuan kerja. Nah, jadi perencanaan kami ke depannya, kami nanti di Reversis secara apa namanya, teratur, kita akan melakukan monitoring 3 bulanan untuk penggunaan software, baik itu software yang ini karena software ini ada di pusat di daerah, software baik antivirus dan software apa namanya Office 365 ini. Nah, ini tadi ada WA, ada di chat minta nama list. Mungkin Bapak Ibu nama-nama listnya ada di surat yang sebelumnya. Mungkin dikonfirmasi ke Bapak Ibu pimpinannya di unit kerja masing-masing, kemudian ataupun di Kabak Umum nih untuk di daerah. Karena suratnya itu dikirim ke unit kerja. Ya, kirim ke semua kepala-kepala, list-list nama calon user, kemudian list berapa jumlah untuk penginstalan antivirus. Jadi sekitar minggu lalu ada surat dikirimkan ke daerah. Sebentar, masih ada surat nggak ya? Sebentar saya cek dulu. Ini saya share screen dulu, sebentar izin. Kelihatan Bapak Ibu, ini surat nomor B1625033 03300 IF I202024. Nah, di surat ini ada nama-nama di poin 2D. Ini ada daftar alokasi pengguna Microsoft Office 365 E3. Kemudian di surat yang baru kita kirimkan kemarin, itu adalah ada list nama-nama calon user yang belum mengisi form untuk konfirmasi pengisian Office 365. Jadi di sini, di surat yang baru kita kirimkan kemarin, di sini ada nama-nama yang belum melakukan konfirmasi. Saya buka ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang di daerah. Jadi ini ada nama-namanya yang di daerah, kemudian di pusat tadi ada di folder satu lagi. Seperti itu Bapak Ibu.
Oke, jadi ini sudah ada gambaran Bapak Ibu ya, melalui dua surat itu jelas. Surat pertama sekitar minggu lalu itu nama-nama calon penerima, kemudian surat yang baru dikirimkan kemarin adalah nama-nama eh, user calon penerima yang belum mengisi form yang dikirimkan secara blasting oleh kami di BPS Pusat. Nah, oke. Ini ada pertanyaan, mungkin sekalian saya jelaskan. Ini ada pertanyaan, apakah melekat ke pengguna atau melekat ke jabatan? Ya, jadi saya tambahkan penegasan berdasarkan hasil kesepakatan diskusi dengan pimpinan, Office 365 ini melekat kepada jabatan. Melekat kepada jabatan. Jadi yang mendapat Office 365 ini kepala misalnya eselon 1, eselon 2, 1-2 pusat, kemudian eselon 2, sebentar, eselon 2 apa namanya? Eselon 2 di provinsi dan kabak umum di provinsi, kemudian eselon 3 kepala kabupaten kota. Nah, kemudian jabatannya kita tambahkan lagi adalah jabatan fungsional madya. Fungsional madya, entah dia penata komputer madya, apakah dia statisi madya atau apa namanya statisi fungsional apapun namanya, saya nggak hafal, tapi yang berstatus madya baik itu di pusat dan di provinsi. Jadi karena jumlah lesen ini sekitar 1.245, jadi kita harus memproporsikan seperti yang kita mengikuti arahan yang disampaikan masukan dari BPK bahwa ada kira-kira apa namanya kejelasan untuk pembagian dan struktur pembagian software-software dari BPS kepada masing-masing unit kerja. Kemudian ada pertanyaan nih, apakah dikirimkan lagi nama yang belum mengisi? Nah, ini ada nama-namanya, yang di surat. Nanti dicek surat yang masuk ke kantornya. Ada di surat, sampaikan. Nanti mungkin saya bantu share di sini sambil nanti dijelaskan oleh Marian. Nanti saya share di ini ya surat-suratnya ya, supaya Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu teman-teman semua. Mungkin itu sedikit penjelasan secara umum yang bisa saya sampaikan mengenai informasi dan apa namanya update terbaru proses yang berlangsung untuk kegiatan software Office 365 dan antivirus Bitdefender. Nah, berikutnya mungkin kita mengintenskan apa yang ada di Office 365. Jadi mungkin belum clear untuk kita semua, termasuk Bapak Ibu di PIC, kelebihan Office 365 kita nih apa? Khususnya di tahun ini kita melakukan pengadaan dengan tipe yang E3. Jadi E3 itu karena ini apa namanya lisensinya udah kita beli, mau nggak mau untuk semua user harus melakukan proses instalasi karena kelebihan dari E3 ini ada software yang diinstal seperti itu, ada software diinstal. Jadi kita mereview ternyata banyak pemampatan yang kurang di Office 365 di tahun yang lalu karena Office itu berbasis yang S1 yang online. Jadi mungkin kurang nyaman kepada beberapa user sehingga pemampatannya dideteksi itu masih kurang. Nah, kita berubah strategi, berubah skenario. Kita mencoba di tahun ini menggunakan Office 365 yang versi E3 yang ada proses instalasinya. Nah, nanti kita lihat yang seperti apa, nanti dijelaskan oleh teman saya, Mas Rihan, teknis pemampatan, tadi kemudian apa yang diinstalasi, kemudian nanti kita juga ditampilkan fitur-fitur apa aja yang bisa digunakan oleh para user. Kemudian ada kelebihan khusus di Office 365 ini. Office 365 ini bisa digunakan satu license tuh untuk beberapa perangkat. Jadi tuh mempermudah buat Bapak Ibu nih misalnya aktivitas yang mobile.
Jadi misalkan diinstal di BMN, Bapak Ibu di PC atau di laptop, ya. Nah, misalkan Bapak Ibu tidak posisi di kantor, itu bisa digunakan membuka file-file kerja, kita posisinya tidak dalam kantor. Seperti itu. Mungkin mengikuti undangan-undangan resmi, Bapak Ibu bisa nih langsung menggunakan Office 365, langsung membuka dimanapun dan menggunakan gadget di Bapak Ibu semua. Seperti itu. Kemudian ada aplikasi yang sistem kolaborasi yang bisa digunakan untuk selain share file, kemudian nanti juga untuk misalkan melakukan ada di dalam ada Microsoft Teams, bisa melakukan seperti Zoom ini. Jadi di situ bisa dilakukan menggunakan seperti ini ketika kalau Zoom kan kalau yang free sekitar 45 menit. Nah, kalau teman-teman yang sudah para user yang menggunakan Microsoft Teams melakukan seperti ini ada bisa melakukan eh, interaktif seperti ini, kegiatan rapat online seperti ini tanpa batasan waktu. Oke, ini aja yang mungkin bisa saya sampaikan. eh Sebelum kita buka session, mungkin sesi selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Rihan untuk kita mungkin sedikit mengeksplor apa aja kita dapati dalam Office 365 ini. Kemudian nanti kita buka sesi pertanyaan, nanti sambil share informasi tadi surat-surat yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu teman-teman semua sebagai tambahan informasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi di unit kerjanya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mau dimaafkan. Mungkin sesi berikutnya saya persilakan untuk Mas Rihan untuk melakukan eh, penjelasan tentang Office 365. Silakan Mas Rihan, waktu dan tempatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Semoga selalu sehat ya dan bugar. Nah, izin Pak Bona, hostnya saya belum bisa share screen. Masih disable. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman ya yang walaupun eh, belum mendapatkan license-nya, semoga tahun depan dapatlah menjadi PIC-nya sekaligus mendapatkan keuntungannya menjadi PIC begitu ya. Untuk saat ini ya mohon maaf ya, mohon bersabar. Kalau misalnya mau nambah anggaran bisa miliaran. Oke, sudah bisa ya share screen. Baik, sudah terlihat ya teman-teman screen-nya sudah direkam ya. Oke. Baik, jadi Office 365 ini sebenarnya bisa teman-teman anggap itu sebagai apa ya? Bukan workspace ya. Semacam gedung lah dengan berbagai peralatannya seperti itu. Jadi sebenarnya pemanfaatan Office 365 ini bisa digunakan secara luas gitu ya. Nggak mungkin nggak ada yang tahu di sinilah terkait Office itu sendiri ya. Entah itu pakai yang bajakan ataupun yang berlisensi, entah itu yang beli dari kantor ataupun beli pribadi. Office itu produk dari Microsoft sudah menjadi apa ya? Kebutuhan lah. Secara tidak sadar itu sudah wajib harus paham kita, terutama Word, Excel, PowerPoint seperti itu ya. Nah, tapi Microsoft 365 ini konsepnya itu sama seperti apa ya? Apa? Kalau penilaian sistem merit itu, nah itulah diambilnya dari situ tuh istilah 365-nya. Tapi yang mau saya terangkan di sini bukan ini ya, macam-macam tools saya ada apa aja enggak. Saya lebih menekankan di sini untuk penggunaan sharing storage bersama dan penggunaan Microsoft Teams ya terutama karena itu Microsoft Teams ini cukup bisa diandalkan untuk mode kerja teman-teman yang kompleks dan butuh kolaborasi banyak seperti itulah.
Nah, mungkin saya terangkan dulu ya, ini halaman admin yang punya saya ya. Kali aja teman-teman ini juga penasaran, saya sebagai admin bisa ngapain aja sih gitu ya. Tapi ini saya nggak bisa ngasih ke teman-teman ya, ini role adminnya. Nah, oke. Nah, jadi di sini saya bisa memantau eh, ini ya, bisa memantau penggunaan dari teman-teman sekalian, berapa adminnya, berapa user segala macamnya, seperti itulah user manajemennya. Di BPS kan udah nggak pakai ini ya, semenjak kena ransomware, jadi nggak pakai Active Directory ya, bawaan Windows. Kalau diaktifkan Active Directory-nya, saya bisa ke komputer teman-teman tuh. Kita bisa melihat user aktifnya siapa aja. Saya bisa menambahkan usernya, kemudian menambahkan banyak user, mengaktifkan mode multifactor authentication-nya atau menonaktifkannya, menghapus usernya, kemudian reset password ya terutama. Karena jujur ini kan pengguna senior ya. Kalau pengguna muda mungkin lebih, maksudnya secara umur dan pengalaman lebih lincah lah gitu. Ya jadi maka dari itu keputusan kami tuh perlu ada PIC nih untuk ini gitu kan, karena nggak semuanya paham UI untuk klik yang semacam ini gitu untuk pelaporannya. Kira-kira tampilan dasarnya seperti ini. Oh ya, nanti sebelum saya jelaskan ke Microsoft Teams dan studi kasusnya yang dari saya sendiri yang pakai ya penggunanya, mungkin dari teman-teman PIC yang nggak dapat license-nya sebenarnya bisa dibuatkan akun di lingkungan ininya ya, di lingkungan domain si license 365 bps on microsoft.com gitu. Jadi tujuannya itu nanti supaya di Microsoft Teams itu lingkungan domainnya itu bisa ngundang semua user BPS tanpa terkecuali ya. Nggak perlu harus punya license gitu untuk bisa punya akun ini sebenarnya gitu ya. Jadi jangan salah paham konsepnya. Akun ini bisa dibuat sebanyak apapun gitu untuk lisensi, bukan lisensi ya Pak. Untuk domain ini ya, license 365 bps on microsoft.com. Tujuannya nanti supaya teman-teman yang baik yang punya lisensi ataupun tidak punya lisensi itu bisa berkolaborasi gitu. Baik itu untuk sharing berbagai macam file, aplikasi dan segala macamnya gitu lah. Jadi kalau misalkan PIC-nya sudah isi ini ya, formulir yang ada di surat keberapa itu ya, surat pertama kalau nggak salah, saking banyak suratnya. Itu nanti bisa saya buatkan dan teman-teman buatkan ini akun license 365 BPS-nya gitu. Jadi nggak harus, saya tekankan sekali lagi ya, nggak harus punya license-nya. Oh ya, untuk yang sekarang itu license-nya saya tunjukin ya. License-nya itu salah. Ini yang totalnya saya buka dia. Lama juga loadingnya. Nah, ini ya. Office 365 E3 ya. Yang E1 udah habis malam minggu ini ya. Udah habis, cuman jangan khawatir teman-teman yang belum sempat membackup, terutama yang sebelumnya license E1 itu masih bisa backup. Karena masa retensi apa maksudnya, masa penyimpanannya sebelum eh, storage-nya, terutama yang pakai OneDrive ya, dihilangkan itu 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan. Jadi masih bisa di backup lah. Nah, teman-teman tuh dapat lisensi ini ya, Copilot, Power Apps, Teams, Explorator. Bentar. Ini Office 365 E3 dan lain sebagainya. Oh, 30 hari ya, oke, sorry. 30 hari ya dari penyedianya bilang ya. 30 hari masa retensinya. Tapi bukan berarti akunnya itu dihapus, enggak.
akun yang lama pun masih tersimpan di sini. Jadi nggak usah takut ya teman-teman yang merasa kehilangan lisensinya, nggak masalah. Ini akunnya masih ada kok dan bisa di backup nanti sama teman-teman ya, jangan sama saya. Kalau kalau berapa? Oh ini ya, data retentionnya 30 hari ya. Bentar. Kalau Selindo sama saya 1000-an, lumayan juga. Saya ngerjain backup doang. Ya, bisa nih di migration juga bisa. Konsepnya sebenarnya sama 365 ini sama SharePoint, cuman dia lebih di enhance ya, lebih ditekankan untuk ngilang ini, tekankan untuk websitenya lah gitu, supaya bisa mode offline ataupun mode online. Aduh, mengganggu nih floatnya. Nah, oke, sekarang mungkin saya jelaskan yang paling dasar dulu ya terkait OneDrive. Nah, kenapa saya mulainya dari OneDrive dulu? Karena yang saya pahami ya, mayoritas dari teman-teman itu kan sudah mulai bergeser nih, cara bekerjanya lebih ke mobile. Maksudnya nggak kadang di kantor, kadang di luar gitu kan. WFA, work from anywhere, anywhere, asalkan di kantor misalnya. Nah, ini OneDrive ini sangat penting ya, karena selain kuotanya ya, yang 1 TB itu bisa teman-teman manfaatkan. Sayang banget loh kalau nggak dimanfaatkan. Termasuk saya juga memanfaatkan ini gitu untuk nyimpan file-file pekerjaan saya nih. Jadi saya ada 2 nih OneDrive-nya. Satu, konsepnya sama kayak Google Drive ya. Satu untuk yang personal nih saya beli sendiri kalau ini buat keluarga. Nah, satu lagi eh 1 tera ini ya untuk pekerjaan, inilah himpunan pekerjaan saya seperti itu. Nah, teman-teman kalau mau mensinkronisasikan OneDrive-nya yang tadi Pak Bona bilang sebelumnya kan bisa sharing ke beberapa device ya. Nah, ini contohnya saya nih misal edit di komputer kantor. Editnya di komputer kantor. Nah, nanti dia kan sinkron ke cloud-nya. Ketika saya buka laptopnya di rumah atau komputer lain di rumah, ini sinkron semua nih kayak gitu. Nah, teman-teman bisa ketik aja ya, download OneDrive desktop seperti itu ya. Kalau untuk yang komputer, dia bisa untuk PC, Mac, ya Android atau iOS ya. Jadi maksimal itu 1 akun bisa untuk 5 device kali jenis device. Berarti PC bisa berapa? 5, Mac bisa 5, Android bisa 5 ya, 5. Berapa? 20 atau 15? Lupa saya. Mungkin dari rekanan bisa ini ya, chat untuk menjelaskan juga. Setahu saya bisa banyak device, pemakaian device untuk sharingnya itu. Baik itu OneDrive ataupun nanti yang Office 365 ya, termasuk bagian di dalamnya Teams. Teman-teman bisa download, nanti ke akunnya itu bisa masuk pakai akun Office 365-nya. Kalau saya kan udah install ya. Nanti pas di setting, ini juga terhubung dengan PC saya ya. Maksudnya PC kantor. Jadi kalau misalkan teman-teman Windows 10 ke atas kayaknya ya. Windows 10 ke atas itu kan maksa tuh. Maksa kalau misalnya kita install itu harus pakai akun online gitu kan. Nah, kebetulan karena ini PC kantor, jadi ya udah saya install Windows 11-nya, kemudian saya login pakai akun ini license 365 BPS. Jadi nggak ribet, otomatis ketika Windows 11-nya menyediakan Office 365 ini, teman-teman harusnya nggak perlu reinstall dari Office 2019 kah, Office 2016-nya di uninstall, kemudian diinstall lagi yang Office 365, nggak ribet jadinya. Kalau baru fresh install OS-nya. Tapi kalau misalnya udah install OS-nya, nggak ngelink ya account utamanya yang administrator ini ya, salam, berarti harus uninstall, habis itu install lagi, seperti itu. Jadi bisa sinkron semua-semuanya. Nah, kalau untuk pengaturannya ini, misal saya mau tambahin akun baru, berarti ya add account-nya di sini ya, add account, kemudian masukkan email user passwordnya, autentikasinya, nah nanti otomatis
ya otomatis nanti nih muncul ini ya, muncul siapa misalnya. Soft.com semacam tuh. Kalau udah sign in, nah nanti dia minta autentikasinya, user passwordnya. Nah nanti ketika udah muncul kita disuruh pilih tuh folder apa aja sih yang mau kita backup gitu. Antara si cloud, apa yang disimpan di cloud sama yang disimpan di lokal gitu. Nah loadingnya agak lama soalnya saya berapa ratus giga nih. Not responding. Ini ya. Banyak kan installer juga karena saya kan ini ya teknisi juga tuh. Nah nanti locationnya bisa teman-teman pilih mau di drive mana, sorry storage-nya yang mana, yang D, K, C, A, B, apakah F, kemudian mau nama foldernya apa. Nah kalau contoh kasusnya kayak saya tuh di ini dua ini ya itu. Nah itu sekilas untuk yang OneDrive ya. Kita bisa lihat juga nih statusnya udah sync apa belum gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngedit file sesuatu lah, suatu file gitu, dan kemudian mau matiin komputernya, sebelum matiin komputernya supaya bisa kerja di tempat lain, cek dulu tuh udah sync apa belum gitu, udah ke-upload apa belum. Kalau belum ya jangan dimatiin dulu gitu komputernya. Nah ini di statusnya ini nih kan ada bar apa kolom status ya. Yang awan ini maksudnya tersimpan di cloud tapi nggak tersimpan di local storage-nya. Kalau yang centang hijau ini akan selalu tersimpan di local storage-nya gitu. Nah, itu bisa dipilih sih, itu pilihan teman-teman. Contohnya kayak gini, di saya tuh klik kanan. Nah, ini ya, ada pilihan ini nih, always keep on this device. Itu. Kayak kompatibelnya kalau untuk sinkronisasi antara OneDrive itu dengan ini ya, terutama dengan OS Windows 10 ke atas kayaknya. Kalau 8 ke bawah kayaknya kurang kurang banyak yang muncul fiturnya maksud saya untuk media penyimpanan ini. Kemudian untuk Mac nggak ada masalah sih. Mac OS 10 10 12 ke atas kayaknya. Lupa saya ininya spesifikasinya. Nah, kira-kira seperti itu. Dari OneDrive dulu deh. Adakah teman-teman yang ingin menanyakan? Oh, ini udah banyak ya pertanyaannya. Nama belum. Oh, ini lebih ke administratif ya. Daftar pengguna dari Pak Adi Permana. Daftar pengguna akun E1 bisa dilihat di mana ya, Pak? Oh, ini kebetulan hanya admin aja ya, Pak, yang bisa lihat ya. Eh, belum di-share sih kalau ini. Saya nggak tahu ya, harus seizin dari atasan saya. Atau kita yang harus menjelaskan ulang ke penerima, termasuk penjelasan fitur-fitur dan instalasinya. Khusus Anda wajib menjelaskan. Nasib. Nah, sorry. Kalau ini mungkin nanti kan udah ada ya rekamannya. Mungkin dari kepalanya saya nggak tahu ya. Pak kepala atau Madya. Ya, itu yang saya bilang ya senior. Kalau misalnya masih ada grit, keinginan untuk belajar tekun dan rajin gitu, kayaknya nggak masalah ya guys ini. Kalau kalau udah ini itunya udah sorry ya udah males ya. Susah mau ngapa-ngapain juga. Mau diajarin 50 kali juga nggak bakal masuk ke otaknya kalau nggak niat. Mohon konfirmasinya untuk lisensi ini apakah melekat ke pengguna atau ke jabatan? Ke pengguna, Pak. Pengguna. Tapi kebetulan karena ini saya bongkar sedikit karena secara analisis kebutuhan nempelnya ke jabatan itu ya untuk saat ini sih ke jabatan, tapi kayaknya ke depan bakal banyak perpindah tanganan deh. Itu. Kalau menggunakan 365E3 berarti harus menginstal Office yang sebelumnya. Ya, untuk yang offline. Kalau online, Office online nggak perlu. Karena itu berbasis web ya, bukan berbasis desktop apa VB kayak gitu bukan. Izin bertanya Pak, pada daftar penerima lisensi Office ada kepala kabupaten yang sudah pensiun dan sekarang sudah ada penggantinya. Bagaimana proses penggantian lisensinya ke kepala yang baru? Nah ini mungkin Pak Bono bisa bantu jawab juga ya. Karena memang
mutasi itu tidak dapat dihindari ya. Ada pergantian jabatan, perputaran jabatan kayak gitu ya. Ini sepertinya yang dibilang Pak Bono perlu ada SOP. Kalau dari saya pribadi sih nggak masalah ya, gampang-gampang aja. Selama sah ada legalitasnya, udah saya reset password atau saya ganti akunnya nggak masalah. Gitu. Bukan diganti siapa dibuat baru ya. Saya nggak bakal ngapus akun lama kok. Tetap di retain aja. Dalam satu akun Office 365 berapa perangkat bisa menggunakan OneDrive sekaligus? Ya, 5 perangkat sudah terjawab ya oleh pihak penyedia. Kalau yang terdaftar jadinya menolak menggunakan 365i3, apakah bisa dialokasikan ke pegawai lain? Bisa. Lalu kalau tiba-tiba yang terdaftar ingin memakai, saat sudah dialokasikan ke pegawai lain, apakah bisa? Bisa, Pak. Ada asalkan, ini dari Pak Wahyu Sunyoto Jati, asalkan ini ada legalitas ya, maksudnya entah nota dinas kah, atau BAST, atau ya semacam itulah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sewaktu-waktu ditanya, historisnya jelas. Ini waktu itu dioper kemana, tanggal berapa, kemudian ini dikasih ke siapa. Tiba-tiba yang punya yang sebelumnya memiliki pengen pakai lagi kayak gitu. Yang penting jelas aja sih historisnya dan historis ini ya legalnya gitu. Oke, sudah terjawab ya semua pertanyaannya. Oke, lanjut lagi. Nah, itu untuk yang OneDrive. Saya nggak bisa menjelaskan detail banget ya. Mungkin teman-teman PIC mau tidak mau harus ada ini ya, keinginan untuk mengeksplor. Bisa, kalau misalnya mau explore lebih lanjut lagi, sebenarnya bisa ke Microsoft Learn ya. Kita bisa lihat learning pathway-nya sama kayak LMS lah. Anggaplah ini kayak LMS-nya Warkop gitu. Tapi kita ini di sini untuk belajar produknya Microsoft, contohnya Teams gitu. Nah, nanti di sini ada nih bukan training ya training lah. Create manage team, caranya kayak gimana seperti itu. Itu nanti saya jelaskan ya. Untuk saat ini mungkin saya jelaskan ke Office ya, Office 365-nya. Nah, ini saya jujur sangat merasakan manfaatnya ya, karena kita bisa edit via website. Otomatis kalau lewat website kita nggak perlu pakai bawa laptop ataupun pakai komputer gitu berat-berat. Lewat HP aja bisa kita ngedit gitu. Contohnya terutama ini ya ketika di tim saya kan ya namanya manajemen layanan TI ya, terutama ada aset-aset yang harus diinventarisir dan juga harus dipelihara. Nah, ini membantu saya banget nih, jadi saya bisa sharing sama teman-teman tim teknis pengadaan kah, atau tim teknis pemeliharaannya, bahkan BPK waktu itu ya, jadi share ini aja OneDrive-nya, kemudian dia bisa ngedit via website juga, si BPK-nya bisa nge-view via web Office 365-nya, dan apa ya, serba fleksibel lah, serba remote lah. Saya susah juga menjelaskannya. Intinya sangat terbantu lah dengan hal itu, dengan ini ya, tools ini gitu. Contohnya itu ini ya, permintaan BPK atau apa. Nah, di sini kita bisa set nih, kita mau sharingnya ke siapa aja, atau mau di copy linknya ke siapa aja, seperti itu. Bahkan bisa ganti warna folder kalau misalkan teman-teman itu lebih eye catching, maksudnya cara belajarnya itu lebih ke visual ya, seperti itu. Sebentar. Nah, contohnya kalau yang dari saya ini saya bisa atur set aksesnya itu ke siapa aja, oh ke rekanan kah, atau ke grup tertentu, atau ke link tertentu seperti itu. Nah ini pentingnya ya dari teman-teman perlu mendaftarkan didaftarkan emailnya walaupun nggak ada license-nya supaya nanti saat kolaborasi ini
set aksesnya itu kita bisa nyari nih orang-orangnya itu yang bisa di tag ke tim kita ataupun sharing itu siapa aja gitu. Jadi saya tekankan nggak perlu harus punya license ya, entah itu yang S1 atau S3. S1 udah habis sih. Nah, siapa? Pak Elvin kah, nanti saya add ke tim, ataupun Pak Bona kah, saya add ke tim, atau Pak Direktur SIS, seperti itu. Kemudian hak akses mereka bisa ngedit, sampai ngedit kah, atau nge-view aja, atau bahkan cuma bisa nge-view, nggak boleh nge-download gitu. Terus kita bisa notify people-nya via emailnya, maksudnya ngasih notifikasi via email, ini apa, sudah saya share gitu kan. Nah, gitu. Eh, Bisa juga share linknya, kemudian nanti dibikin link pendeknya di s.bps.go.id, itu bisa banget. Kalau sudah masuk lingkungan Office 365, termasuk OneDrive ini bagian dari itu ya, Office 365, kita bisa, selama kita login, kita bisa edit lah sepuasnya, edit di website kayak gitu. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Benar-benar ini ya, bukan kayak Open Office atau apa gitu, ini benar-benar responsible gitu. Kayak pakai Excel biasa gitu. Menu-menunya juga nggak ada yang dikurangin sama dia, kecuali ini ya apa, mail merge kayak gitu-gitu kali ya. Ada banyak ya intinya kalau teman-teman mau ngedit Excel kah Word atau apa itu seamless lah, kelihatan seamless, kelihatan nggak kayak pakai di desktop gitu. Dan saya pun sering banget tuh ngeditnya via handphone supaya nggak terlalu berat bawa laptop kalau lagi kemana-mana tuh. Nah, konsepnya gitu ya, kolaborasi merit system gitulah. Ini baru yang terkait OneDrive sama aplikasinya sendiri. Nah, aplikasinya itu bisa kita buka kalau misalnya teman-teman udah login. Jadi bukan terbatas di OneDrive aja ya. Karena yang tadi saya bilang seamless terkoneksi ke semua aplikasi. Contohnya misal saya mau ngebuka Excel gitu, aplikasi Excel. Nah, di sini menunya nanti ya sama si biru juga kayak gini dashboardnya. Cuman saya bisa ini nih, bisa edit langsung di sini. Kira-kira filenya itu yang udah diedit sama teman-teman gimana sih? Nah, itu nanti konsepnya kolaborasinya ke situ tuh. Dan nanti akan berkaitan dengan Teams ya. Untuk mengatasi keterbatasan lisensinya itu diakalinnya pakai Teams intinya gitu. Walaupun sebenarnya itu platform untuk kolaborasi. Kemudian OneNote. Nah, ini alternatif Notion lah. Saya udah lama juga sih pakai OneNote itu. Jadi kayak pekerjaan-pekerjaan gitu, ini saya simpan di sini. Kemudian saya bikin ini ya, saya bikin apanya, note-note-nya. Kemudian yang ini apa, yang pribadi, ini yang punya kantor. Kemudian saya bisa tambah halaman-halamannya, gitu ya. Banyak lah, pokoknya banyak banyak aplikasinya yang bisa diulik. Tapi yang paling sering saya pakai selain Word, Office, apa Word, Excel, PowerPoint, Access kadang-kadang ya. Nah, ini OneNote sering saya pakai nih, alternatifnya Notion ya. Kalau Notion kan dia personal use. Kalau ini bisa di-share nanti untuk tim. Lagi-lagi itu untuk kolaborasi gitu ya. Karena lingkungan domainnya yang @license 365 BPS itu sangat seamless lah. Nah, di sini baru nih kita masuk ke Teams-nya. Sebelum itu ada yang mau ditanya. Oh, nih ada yang mau ditanyakan. Apa ini? Faik Zaki, mungkin bisa diseragamkan untuk proses realokasi, bagaimana prosedurnya dan apa saja dokumen yang diperlukan. Siap Pak, ya, nanti akan tim kami persiapkan dulu mana yang paling mudah diimplementasikan dan paling ini ya, paling mudah dipertanggungjawabkan juga. Eko Hardianto, Bapak Eko Hardianto 3.500. Mohon maaf senyampang kita membahas terkait lisensi untuk Bitdefender, apakah akan diinformasikan juga dalam waktu dekat? Ya, betul. Nanti akan diinformasikan juga. Mohon konfirmasi untuk lisensi Office ini apakah melekat ke pengguna atau melekat ke Tadi sudah dijelaskan ya. Sebenarnya melekat ke pengguna, cuman karena analisis kebutuhan awalnya ke jabatan, jadinya untuk sementara ke jabatan dulu. Tapi nanti prioritasnya tetap ke jabatan ya.
apakah kecuali nggak ini pas di form fasihnya itu menolak, nah itu baru tuh realokasinya kayaknya nggak ke pejabatnya. Kecuali pejabatnya ganti. Bapak Mahmud Arifin 8.200. Apakah pegawai yang dilantik menjadi madya otomatis mendapatkan akun E3 di kemudian hari? Ya, betul. Dari Pak Bono sudah menjawab ya. Dilaporkan terlebih dahulu, apabila masih ada alokasi, akan diberikan atau akan diusulkan untuk pengadaan tahun berikutnya. Siap. Dari Pak Bayu Kristiawan, 5.300 jumlah alokasinya per pegawai ya. Baik. Oke, kita... Mas, izin bertanya boleh Mas? Ya, silakan Pak. Oke. Untuk yang license yang tadi disampaikan oleh Mas Rian tadi, kan tadi katanya kita bisa didaftarkan untuk di akun @365 itu ya Mas ya. Itu nanti ketika kita didaftarkan itu yang maksudnya yang full pemakaian seperti kayak dapat license itu cuma di Teams aja atau kita nanti juga dapat apps-nya yang juga terhubung dengan 365 seperti yang kayak ada di Power BI. Kan apps-nya banyak tuh Mas ya. Kalau diklik tuh ada Ya, Power BI betul. dan macam-macam juga dapat itu semua kecuali Office atau Teams saja. Kalau dia tidak ada license-nya, nggak bisa buka, Pak. Nggak Oh, bisa, berarti ya nggak maksudnya nggak bisa nge-create ya. Buka bisa, Pak. Nge-view bisa, tapi kalau ngedit nggak setahu saya. Kalau misalnya, berarti ya gimana? berarti yang tadi yang misalnya kita bisa masuk ditambahkan oleh Mas Rihan sebagai admin tadi itu tuh hanya untuk yang tim saja ya Mas ya, apps-nya yang tim saja. Selain itu nggak full kontrol kita ya. Semuanya bisa, Pak. Entah itu Excel, Word, PowerPoint tuh bisa semuanya. Maksudnya bisa nge-view kita. Cuman, ya nggak full control, betul, Pak. Ya nggak Kita full nggak bisa kontrol kan berarti ngedit, kan. iya. Ya Nggak bisa betul berarti ngedit atau create. Heeh. yes, berarti yang untuk kita full kontrol cuma di tim saja Mas ya. Yang di email tadi ya. Ya, Ya. betul, Pak. Oke. Terus untuk yang kedua Mas, untuk tadi misalnya kita di add di bagian admin tadi, itu ketika nanti kita menggunakan OneDrive, itu OneDrive-nya itu bisa kondisinya juga 1 terabyte atau gimana Mas? Misalnya kita nanti sign in dengan menggunakan akun yang tadi di-create oleh Mas Rihan. Itu Nah, coba. OneDrive-nya 1 terabyte atau gimana gitu? Nah, coba ya. Saya langsung bikin akun baru aja ya. Oh, boleh. Ini Kan lumayan ya Mas contohnya. ya maksudnya. Kalau misalnya Iya. bisa dipakai juga. Iya, betul, Pak. Saya juga penasaran nih. Nah, ini kan ada license-nya ya. Bisa diakses apa? Diakses lagi. Di-assign apa enggak? Coba saya Desain. enggak assign ya. Ini. Oke. Next. Finish. Oke, teman-teman mungkin bisa akses ini juga ya akunnya. Coba saya pakai incognito. Ini ya, dummy. Tadi gimana? Ini ya. Oke, sign in. Oke, current passwordnya. Ya, apa passwordnya harusnya? Harus panjang ya. Oke. Nah, coba kita lihat OneDrive-nya dapat berapa ini nih. Semoga 1 tera ya Mas ya. Amin ya, Pak. Jadi kita bisa. Iya. Betul lumayan. Masih loading baru soalnya. Mungkin sambil nunggu Mas, mau tanya juga. Ini kan kebetulan teman-teman ada yang kemarin beli sendiri gitu ya, ada yang katanya infonya beli sendiri untuk berlangganan di app lain. Nah, tapi dengan menggunakan akun BPS yang ada yang E1, ada yang baru ini E3 juga kebetulan dia dapat jadi upgrade ke E3.
Itu ngaruh nggak Mas dengan kondisi peralihan seperti ini? Contohnya yang misalnya tadi S1 nggak lanjut ke E3 ya Mas ya. Tapi kan tadi disampaikan Mas Rian sebenarnya emailnya itu tetap ada gitu kan ya Mas ya. Betul, betul. Itu berarti nggak ngaruh atau gimana Mas? Enggak sih Pak, enggak pengaruh Nggak Pak. ngaruh ya Mas ya. Oke. Enggak, apalagi udah berlangganan di ini kan yang di luar BPS itu kan. Aku nggak Iya, maksudnya beli lagi yang baru gitu kan. iya. Cuman pakai email BPS itu Mas gitu nggak apa ya Mas ya. Enggak apa-apa. Iya. Oke, siap, siap. Kalau adminnya saya ya saya nggak usil, ngapain juga ngurusin urusan orang kan. Kecuali ada yang ya itulah kecemburuan sosial tertentu. Baru tuh dihapus-hapusin itu enggak. Saya enggak kayak gitu Pak. Siap, siap. Oke, subscription information coba ya, apps device, this license bla bla terus, oh harus masuk OneDrive-nya ya, sign in. BPS ke sini. Berapa nih? Wah, harus diinstal di desktop ya? Nggak bisa saya ngeliat dari sini. Oh, Iya, harus ke desktopnya ini. Dia nggak mau ngasih tahu di online-nya. Coba nanti saya iya, iya. share lagi deh. Kalau saya udah coba nanti di WhatsApp grup kali ya. Nanti kan dari Pak Joko disuruh bikin WhatsApp grup. Tercoba Siap, saya share siap, lagi ya Mas. Pak ya. Iya. Oke, siap, Mas. Siap. Makasih Pak. Mas, boleh izin satu lagi, Mas? Iya, silakan Pak. Jadi Bebas. ini kan rencana di tempat kami Hmm. ada teman-teman yang bersedia untuk sharing. Jadi mau dipakai untuk yang tadi disampaikan Mas Rihan. Jadi ada 5 perangkat itu dengan akun yang pakai punya beliau gitu ceritanya. Itu kalau beliaunya bersedia, terus passwordnya juga di-share sama teman-teman, nggak ada masalah ya Mas ya? Nggak apa-apa kan ya? Kita Nggak pakai apa-apa ini Pak. bersama ya Mas ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Anggapannya jadi kayak ini ya apa? Bukan akun nempel ke Bukan akun pegawai. personal gitu. Jadi kayak Iya, kita ngomong akun subdit atau akun akun eh, apa gitu. Nah, oke. Oke, ya, Mas. nggak Itu mungkin masalah, asalkan konfirmasi itu aja, Mas. Oke, iya. terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Asalkan pas lupa password, jangan saling diumpetin password. Siap, Heeh. siap, siap. Makasih, Mas. Iya, sama-sama, Pak. Oke, lanjut ya. Tadi kayaknya ada pertanyaan lagi. Mana tadi? Salah. Floating bar-nya. Sorry. Ini. Update link biodata ini. Mohon maaf, oh ini tadi udah ya. Tadi kayak di active user. Oh ya, betul. Coba saya cek ya di dummy-nya ya. Oke, OneDrive. Isn't set up. Ask the person to set it up. Oh ya, harus di set up dulu ya. Cuman berapa giga ya dapatnya ya? Baru nih. Coba deh, nanti saya cek lagi deh. Coba saya setup lagi deh yang ini. Biar teman-teman juga tahu nih dapatnya berapa. Oke. Dari OneDrive ini mungkin kita bisa lanjut ya, ke yang Teams. Nah, baru nih kita ke Microsoft Teams. Sebenarnya ini karena platform untuk dipakai bersama. Bedanya itu sama SharePoint, kalau Teams ini dia lebih modular, bukan modular, apa ya? Lebih terintegrasi lah, ke semuanya terintegrasi itu. Tapi mungkin saya jelaskan dasar-dasarnya dulu kali ya. Nah, jadi kalau teman-teman belum download Teams, di desktopnya terutama ya, karena lebih enak ngaturnya di desktop sih. Di PC ataupun macOS lah gitu. Teman-teman bisa ketik aja download Teams gitu ya. Nah, nanti dari Microsoft-nya di halaman teratas SEO-nya ada ini, diklik aja.
Nah, nanti bisa teman-teman klik ini download Microsoft Teams for Windows. Dia ada 2 versi kayaknya. Ketika kita install ini, ada versi yang personal sama yang work gitu. Nah, kalau yang personal ini dia nggak bisa sharing nih. Kalau domainnya bukan domain enterprise, ya semacam itulah. Misalnya license 365 bps on microsoft.com gitu kan. Nah, itu baru bisa sharing tuh, semacam SharePoint gitu ya. Bisa juga via mobile kalau chatting atau kayak gitu itu kadang saya pakai mobile juga. Sampai sekarang masih saya pakai ya yang Teams ini. Nah, kita cara downloadnya gitu ya. Proses, sorry. Ini kita entas aja. Nah, baru kita buka Teams-nya. Secara tampilannya seperti ini ya. Nah, Teams ini dia bisa untuk chatting, bisa untuk buka aplikasi yang di web, bisa juga dibuka di sini, gitu ya. Jadi ini kayak wadahnya lah, wadah untuk kolaborasinya gitu. Bisa bikin Teams ini, bisa posting note apa segala macamnya di sini, sharing filenya. Nah, yang perlu saya tekankan nih, Teams ini, dia foldernya, storage-nya ini terpisah dari OneDrive. Jadi kalau kita pakai Teams ini untuk kerja, untuk tag team sama teman yang lain di tempat kerja itu nggak makan kuota OneDrive si pemilik akunnya gitu. Karena beda lagi, kuota Teams ini ada tersendiri gitu. Udah, saya nggak tahu ya, dia apa batasnya berapa besar. Cuman setahu saya pokoknya jauh lebih besar daripada di OneDrive kan 1 tera ya. Ini kayaknya selama license masih hidup, saya nggak tahu deh konfirmasinya ke penyedia ya. Mohon bisa dijawab mungkin. Kayaknya selama license masih ada dari salah satu pemegang license ya. Dia pakai Teams, kemudian share ke teman-teman yang lain, teman-temannya bisa nge-view segala macam. Kuota storage-nya nggak terbatas kayaknya. Karena yang saya simpen di sini nih total kayaknya berapa tera gitu. 2 berapa tera gitu. Eh, lebih kayaknya. Banyak file rekaman apa segala macamnya di sini. Bahkan nge-backup database. Kadang-kadang saya ke sini gitu. Gitu. Izin Pak Raihan. Jadi Ya. Nah. kota kota dari Teams itu dia akan sharing dengan kota SharePoint. Nah, kota SharePoint sendiri itu akan semakin besar jika semakin banyak license yang dimiliki oleh suatu instansi. Gitu. Jadi kalau 1000 license, saya harus kalkulasi dulu sih untuk teman, tapi yang jelas sangat-sangat besar sih. Iya, gitu ya. Terima kasih Pak Edit. Jadi sangat-sangat besar ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tag team sama teman kerjanya yang lain, pakai tim saja gitu. Kalau saran saya gitu ya. Dan ini termasuk kasarnya cara mengakalinya lah. Jadi yang punya license 1. Skemanya yang ada di pikiran saya, license-nya 1 nih, yang dikasih E3. Nah, dia bikin Teams, entah itu atasan tim atau segala macamnya, bikin channel-channel di Teams ini nanti saya jelasin secara garis besar ya. Itu channelnya bisa dibuat per tim kerja, dan per tim kerja itu nanti ada storage-nya sendiri gitu, ada file-filenya bisa sharing sendiri gitu. Dan ini persis kayak Discord lah Teams ini. Sharing terus ada channel-channelnya bisa di sub-subkan lagi seperti itu. Ngeditnya pun bisa dari sini juga. Kemudian kalau misalkan teman-teman IPDS nih jadi developer bisa bikin Kanban apa segala macamnya di sini pakai Microsoft Planner kalau nggak salah. Ya, Microsoft Planner open nah, gini ya contohnya. Kalau ini kan kebetulan saya adminnya, jadi saya misalnya sebagai atasan nih bisa nge-assign tugas-tugas ke teman-teman gitu yang bentukannya bisa macam-macam ya, atau project management, simple plan apa kayak gitu. Serba banyak lah pokoknya add-ons ini yang ada di Teams. Termasuk YouTube kayaknya ada juga di sini. Nonton YouTube via Teams. Jadi bisa kolaborasi videonya mana sih yang mau ditonton. Sambil meeting, sambil nge-share video YouTube live kayak gitu. Pernah sekali saya nyoba waktu itu. Iseng aja.
Nah, secara tampilan seperti ini ya, activity itu berisikan ini ya, activity, ya benar-benar aktivitas, entah itu sedetil apapun lah. Adakah kita yang dimention segala macamnya. Nah, makanya saya bilang konsepnya itu Office 365 itu kayak gedung, di dalam gedungnya ada partisi, orang-orangnya punya peralatan bilik-bilik tertentu kayak gitu. Terus ada peralatan yang memudahkan pekerjaannya, ada tempat-tempat tertentu yang cuma bisa dimasuki orang tertentu, channel maksudnya ya. Bisa dianggap seperti itulah kiasannya. Contoh, dan ini bisa chatting juga ya. Contoh saya daripada chatting via WA nih, saya pengen chatting kerjaannya ke Pak Bona misal. Bona Ventura Hardi gitu ya. Atau ke banyak lah teman-teman saya kayak gitu ya. Halo Pak, salam kenal gitu kan. Itu. Nah, kalau misalkan saya mention misalnya yang harus ke grup ya. Kalau misalnya saya tambahin nih grup chat. Misalnya grup Giba gitu kan. Oh, nggak ada. Nanti saya tambahin grupnya grup Giba. Saya tambahin Pak Elvin, Pak Bona. Pak Bona udah ada ya. Sama siapa ya? Pranata. Nah, create. Jadi saya bisa mention juga tuh Pak Elvin, Pak Bona, Mas Ismail gitu kan. Mas, minta tolong bla bla bla. Nah, nanti mentionan dari Mas Ismail ini akan muncul di activity ini mentionnya gitu. Atau yang pesan belum terbaca, siapa aja kayak gitu. Serba dalam satu lingkungan ini serba dimudahkan lah. Kita bisa share macam-macam. Nggak, kalau grup chat kan cuma sekadar kayak WhatsApp, nge-share-nya itu aja gitu dokumennya. Ini benar-benar kita nge-share link apa segala macam selama masih satu ruang lingkup domain Office 365 ya BPS. Bebas kita mau nge-share apa aja gitu. Masuk kayak contoh nih website. Ntar saya buat ini tag-nya dulu ya, tag website ya. URL misalnya apa ya? s.bps.co.id https. Tuh. Namanya contoh website kayak gitu ya. Save. Nah, ini bisa nih di share, habis itu nge-share perencanaan juga bisa, share perencanaan segala macam. Atau bahkan Copilot kayaknya ada deh. Copilot for sales. Oh, bukan. Copilot yang di sini. Ada banyak lah. Intinya ada banyak plugin yang sifatnya itu seamless, bukan yang plugin kaleng-kaleng ya, benar-benar dibuat oleh Microsoft-nya gitu. Aduh. Bisa find chat, schedule meeting. Nah, ini salah satunya, ini yang chat gitu ya. Bisa bikin chat baru atau filtering by name atau segala macamnya. Semacam itu. Bisa sharing kerjaan, bahkan posting sesuatu kayak model di Twitter gitu juga bisa. Nah, baru kita ke menu Teams ini ya. Ini kebetulan saya baru pakai 2 tahunan ya. Dan menurut saya cukup ringkas. Oke, itu dibalas Mas Mail. Oke, ya kan. Nah, nanti di sini activity-nya ada yang unread nggak? Oh, belum ya. Kayak gitu contohnya. Oh, udah kebaca dan nanti dia hijau kayak gitu kan. Oh, nggak ada. Siap. Itu contohnya. Nah, lanjut ke menu Teams ini. Jadi teman-teman itu bisa banget ngakalinnya dengan cara yaitu ya, karena tadi license yang satu, supaya bisa kolaborasi bareng-bareng, bikin channel Teams-nya. Nah, jadi istilahnya di Teams ini ada channel, tim ya. Tim itu benar-benar tim kerja. Nah, ini bebas sih, sesuai kreativitas teman-teman mau pembagiannya itu by apa gitu. Sub-subnya itu mau tree-nya itu by apa. Nah, kalau saya sih berdasarkan pekerjaan ya, kalau yang di sini ya, bukan by tim kerja, bukan. Contoh saya buat tim Office 365 daerah pusat gitu kan. Deskripsinya ini tim
khusus untuk kolaborasi terkait pemanfaatan Office 365 E3 itu kan. Nah, terus team type-nya itu kita bisa atur nih, mau public semua orang termasuk di luar domainnya BPS bisa join, atau private ya cuman orang-orang tertentu yang diundang yang bisa join timnya ini, atau khusus untuk yang punya organisasi bukan yang di organisasi BPS aja yang bisa join, orang luar nggak bisa. Kalau ini kan public bisa. Beberapa ada yang saya set public sih, terutama yang untuk bimbingan skripsi ya. Nah, dan ini name the first channel tuh maksudnya ini ya, sub-subnya itu maunya apa, sub pertamanya maunya apa gitu. Misal all gitu kan, create. Nah, oke. Nah, nanti di sini kita bisa lihat, nah ada post itu kayak semacam timeline Twitter lah. Timeline Twitter untuk teman-teman misalnya perlu mempublis sesuatu yang penting di halayak timnya, atau macam-macam lah. Pokoknya seamless, semua bisa di-share di sini. Aplikasi, sorry. Mau file Microsoft apapun bisa di-share di sini. Termasuk link OneDrive apa gitu bisa. Misalnya contoh post. Ini edit kata-katanya. Kata hari ini langsung gitu kan, misal. Itu ada warnanya juga loh. Tuh. Terus misalnya mau bikinnya dalam bentuk announcement biar semuanya paham gitu kan. Pengaturannya yang bisa jawab siapa? Everyone, Dian moderator dan segala macamnya. Gitu ya. Tuh misalnya. Terus bisa di post di multiple channel, nggak bahaya sih. Atau di channel ini aja yang di Office 365 daerah pusat. Misalnya kita mau nambahin dokumen atau Power BI pun bisa ya, dashboard gitu ya. Nambahin dashboard, form, Microsoft Form itu kayak Google Form ya. Lebih ringkas juga ininya tampilannya. Post aja lah. Post gitu ya. Nah ini nanti ada yang bisa react apa kayak gitu. Tempat gibah lah. Kemudian yang files ini, nah ini yang penting ya. Files ini kita bisa sharing, mau dibikin shortcut ke OneDrive kita sendiri kah, atau terpisah sendiri di ya khusus buat storage si tim saya ini sendiri gitu, untuk kolaborasi itu bisa. Nanti kalau misalkan mau tambah membernya, kita bisa klik di sini add member gitu ya, atau misal mau bikin channel lain yang khusus gitu. Misal ini khusus PIC gitu kan. Khusus PIC, channel type-nya mau yang private, khusus PIC tertentu aja yang diundang kayak gitu. Nah, ini bisa kayak gitu juga. Misal PIC-nya ini teman saya. Oh iya belum ya. Belum saya undang. Nanti. Itu ya, khusus PIC. Oh, bisa ngupload file di sini, folder atau bahkan template. Mau tampilannya seperti apa kayak gitu ya. Contohnya kalau di saya tuh ini nih. Ini chatting kan. Terus ngepost apa aja. Ada data monitoring warna-warni ya biar eye catching aja. Terus di saya bisa ngebuka bahkan dashboard Power BI gitu ya. Tapi saya belum download Power BI-nya. Oh iya, ini belum ya, di apps saya belum tambahin Power BI-nya. Macam-macam lah. Pokoknya satu aplikasi ini bisa buat ngedit semua Microsoft gitu. Nah, ini file, ada notes juga. Tapi notes ini OneNote ya. Maksudnya untuk berbagi notes yang ini tadi, yang saya tadi bikin semacam ini gitu. Catatan-catatan gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman butuh meeting, kalau misalnya Zoom-nya habis gitu ya, dan memang kekurangannya itu sih, kalau Teams ini dia kalau meeting, dia banyak nyedot
kuota karena dia harus high quality gitu lah pokoknya dari audio sama itu dipaksa high quality. Kalau mungkin tuh kasusnya kalau untuk Amerika ya, di headquarter Microsoftnya mungkin kencang sinyalnya. Kalau di Indonesia kadang kan ya gitu, kadang-kadang gini-gini. Jadi kalau misalnya mau bikin meeting di sini, saya sarankan matiin aja sih videonya supaya nggak berat-berat banget. Tapi kalau misal kencang pakai kabel Ethernet gitu ya, ya aman-aman aja harusnya. Tuh. Nah, di sini kita bisa schedule meeting, nggak perlu pakai license Zoom-nya BPS ya, kecuali memang urgent gitu dan butuh kecepatan bandwidth tinggi gitu kan. Bandwidth rendah. Kita bisa schedule meeting, meetingnya itu misalkan contoh rapat. Nah, siapa aja yang bisa hadir, apa yang mau jadi pesertanya, dari jam berapa sampai jam berapa, lengkap lah pokoknya. Lengkap, lengkap. Kemudian jeda waktunya sebelum buka meetingnya kapan, mau seharian atau kapan. Berulang gak meetingnya? Contohnya kalau untuk developer dia kan sprint ya, ada istilah apa Scrum gitu lah. Mau per minggu kah, harian, bulanan, tahunan seperti itu. Kemudian mau dikirim gak ke email masing-masing invitation-nya, notifikasinya maksudnya. Nah ini juga lokasinya misal kalau saya di pusat tuh gedung 1 lantai 2 gitu kan. Tapi kalau nggak ada harusnya ada offline online-nya sih di sini. Terus detail meetingnya apa? Meeting untuk pembahasan anggaran konsumsi, misal. Terus agendanya, nah ini ya, dia terhubung kan dengan Microsoft Planner itu. Agendanya kita mau nyelesain task-task apa aja sih, tugas-tugas apa aja, terus follow up-nya maunya apa aja, kayak gitu. Sampai ke ininya ya, apa, jenis notifikasinya maunya apa, free atau apa segala macam. Mau dimulainya itu WIB kah? Atau mungkin WIT. WIT apa ya? UTC plus 6 berarti ya. Rusia kali ya. Ya. Kemudian respon optionnya apa butuh daftar daftar kalau di Zoom kan kayak kita harus meeting registration ya. Nah, ini kayak gini apa enggak? Ini for people in your organization, for everyone gitu. Eh, lengkap lah pokoknya. Detailnya gitu. Saya cuman overview aja ya, cuman maksud saya ini loh produknya itu nggak sekadar cuman buat nyimpan ngedit doang, ada banyak kegunaannya gitu. Dan dari teman-teman bisa explore banyak hal dari sini. Benar-benar tinggal dari website aja pun eh, atau dari HP teman-teman bisa bekerja gitu. Selama kerjanya nggak butuh layar gede ya. Kalau butuh layar gede ya, ya balik lagi ke PC atau laptop gitu. Itu ya notes-nya. Kemudian bisa tambah. Ini nih, yang planner ini misal kebetulan kan saya ada ini ya modding aplikasi mana juga gitu. Itu saya post nih, saya bikin rencanaan sih kayak SKP nih. Save gitu. Nah, bisa nih bikin bikin kanban nih to-do list-nya misal modding terus. Terus kita mau assign ke siapa? Misalnya Mas Mail sebagai PIC goyangan gitu kan. Atas. Terus mau mau sampai kapan ininya batas waktunya. Oh, sampai tanggal 11 Januari. Terus bikin lagi tugas. Pak Bona, sorry. Misalnya bikin surat. Sorry ya Pak, contoh aja. Bona, Pak Bona gitu kan. Nah, mau sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 13 batasnya. Oke, di add. Itu. Nah, ini bisa nih kalau misalnya udah selesai apa belumnya, nanti di drag, sorry. Add new bucket ini misalnya in progress. Terus yang ini close atau finish. Gitu. Nah, yang bikin surat misalnya Pak Bona udah selesai. Oke, habis itu dicentang. Ting, nah nanti di postnya ini activity, sorry ya. Activity saya, Pak Bona kah? Oh, belum saya tag, harus di tag ya orangnya, biar kelihatan di beliau aktivitasnya. Begitu cara penggunaannya. Nah, misalnya dari schedule-nya, nih tanggal 13 nih batasnya gitu.
to-do listnya ngapa-ngapain aja. Cocok ya untuk project manager, maksudnya untuk eselon 3 ke atas kali ya. Ya, tapi itu harus rutin juga, harus rajin juga. Kalau nggak terorganisir, ya semuanya bohong, nggak kepake. Grid-nya, nah ini ya, udah checklist, itu kan, oh udah selesai. Atau mungkin untuk keseharian teman-teman sendiri gitu. To-do list hari ini apa gitu kan, biar lebih tertata pekerjaannya, jadi nggak bingung hari ini mau kerjain apa ya gitu. Salah satu contohnya gitulah. Atau bikin meeting dengan tim yang lain, bisa banget. Workflow ini enggak. Workflow ini lebih kayak automation ya, automation kalau di Android atau iOS. Misalnya per seminggu sekali kasih notifikasi atau kirim hal tertentu gitu. Nah, itu menu Teams ya, menu yang untuk Teams. Tadi kan udah activity chat Teams. Kemudian di kalender. Nah, kalian teman-teman bisa bikin ini ya, bikin jadwal tersendiri gitu kan. Kalau di Notion mungkin juga ada ya, di sini pun juga ada gitu. Kayak mau bikin meeting kah atau meeting sekarang atau join team with ID atau meeting ID-nya seperti itu. Teman-teman juga bisa call. Ini nyoba-nyoba ya waktu itu. Oh iya benar kan 2 tahun lalu. Call teman yang lain. Ini benar-benar telepon ya. Dia pakai fitur telepon kalau misalnya lagi pakai HP teman-teman ya. Entah itu di iOS atau Android. Itu kita bisa benar-benar telepon. Kayak telepon biasa gitu. WhatsApp kan ada teleponnya, Telegram ada teleponnya. Ini sama, Teams ini ada teleponnya juga. Gitu. Di sini tidak ketinggalan juga OneDrive saya sendiri. Tadi kan via website ya, ininya aksesnya. Nah, saya sendiri bisa mengakses itu di Teams-nya ini. Gitu. Jadi, apa ya, lingkungannya itu nyatu semua lah, bisa kemana-mana gitu. Kayak contoh file saya sendiri ini tampil di sini. Persis kan sama dengan yang di saya ini yang ada di sini mana. Nah, ini ya, OneDrive yang punya saya yang di lokal komputer ini sama yang ada di sini gitu. Atau misal saya mau tambahin contoh kasusnya di sini, misal saya mau tambahin ini ya, file tersendiri, add shortcut to OneDrive gitu ya. Nah, ada shortcutnya nih, AV Bitdefender dari channel saya yang ini nih, itu dijadiin bentuk folder. Nanti di sini belum ya. Nah, ini sinkron kan ya, muter dia nih karena saya bikin ini ya, bikin channel link yang baru gitu dari Teams ke situ ke OneDrive. Cuman OneDrive saya nggak bakal kemakan tuh storage-nya. Karena ini kan storage dari Teams, bukan storage dari saya punya gitu. Seperti itu. Mana ya? Oh, ada di sini kali ya. My files. Ini nih, Fabric Defender. Kayak shortcut lah. Shortcut menuju ke sana, tapi nggak kayak shortcut. Kalau di Linux, Symlink gitu ya. Symlink. Nah, nanti di sini kita bisa lihat nih, ada file-filenya apa aja gitu. Teams ini beda ya sama SharePoint-nya. Lebih jadul SharePoint sih menurut saya. SharePoint itu benar-benar cuma buat sharing aja. Kalau ini one-stop solution gitu. Ini bukan promo ya, maksudnya saya pakai soalnya. Seperti itu. Ada banyak add-on juga ya, whiteboard ini buat coret-coret. Kalau ini yang cocok sih pakai iPad kali ya, iPad atau tablet gitu yang pakai pensil buat coret-coret nanti apa sharing bla 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 kayak gitu kan, ngasih ide atau hal-hal lain gitu kan, macam-macam lah. Ini bisa di share screen, setahu saya ya, saya masih ngulik juga sih, bisa di share live kalau nggak salah, entah terintegrasi via YouTube atau pas lagi meeting butuh coret-coret nih kayak papan tulis. Nah ini bisa nih diintegrasikan pas lagi meeting pakai Teams itu. Banyak lah aplikasinya itu. Ini ya pilihan-pilihan aplikasinya itu. Kalau mau buka PDF supaya lebih rapi bisa nih pakai add-onnya Adobe Acrobat. Nanti dibukanya di Teams, bukan dibuka di lokal komputernya semacam itu. Jira juga ada. Yang saya suka itu sebenarnya ini, selain dapat lisensinya itu ya, itu saya bisa pakai Copilot.
Copilot, Microsoft Copilot. Seperti yang teman-teman tahu kan, ChatGPT itu yang version GPT-4 ya? Enggak, ChatGPT-nya sendiri itu kan ada share saham dari Microsoft-nya, dan itu besar share sahamnya Microsoft. Nah, Copilot ini dia pakai itu, base-nya itu. Dasarnya itu pakai ChatGPT itu, GPT-4. Dan itu gratis. Kalau misalkan teman-teman pakai browsernya Edge, nah ini kenapa saya pakai browsernya Edge, karena Edge ini kan dia apa? Pengembangannya itu berdasarkan Google Chrome ya, tapi dia dia edit sendiri nih sama Microsoft supaya sesuai dengan kemauannya si Microsoft gitu. Edge ini kan open source dia aslinya. Nah, di sini ada tab Copilot-nya juga nih. Ini pakai GPT. Sering nih saya pakai chat GPT ini nih. Sorry, Copilot buat misalkan tolong buatkan saya rencana tahunan SKP untuk 2025 misalkan. Gitu. Canggih ini base-nya. Maksudnya nggak kalah sama ChatGPT. Ya orang ini base ChatGPT gitu kan. Ada pluginnya kalau nggak salah. Pluginnya itu di sini. Kita bisa nambahin pluginnya nih. Ada ya. Misal di sini Office 365 ini. Oh, saya tambahin tab-nya. Ada nggak ya? Copilot. Oh, bukan. Ada. Saya lupa pernah nyoba sih. Eh, menunya kalau nggak salah. Oh, belum update saya. Teamsnya belum yang paling baru saya. Harusnya ada sih di sini nih tombol kayak Copilot-nya gitu tuh. Ini kan belum update. Ada tombolnya yang terbaru itu ada Copilot-nya. Jadi teman-teman nge-prompt ke Copilot-nya, buatkan saya jadwal berdasarkan post yang dilakukan oleh si Rihan pada tanggal segini, bulan segini, tahun segini, bla bla bla. Itu benar-benar dalam waktu beberapa detik tuh keluar generated-nya itu canggih banget itu. Keren lah pokoknya. Masuk ya ini ya. Ini kan dia di Edge juga udah terintegrasi sama Copilot-nya. Shortcut-nya apa? Control Shift titik ya. Tuh, jadi teman-teman apalagi yang punya lisensi ya bisa lah discover ini gitu Copilot ini. Sama kok persis kayak ChatGPT, nggak ada batasan berapa katanya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oh banyak. Coba saya cek satu-satu ya. Oh, udah dijawab semua ya sama Pak Bona ya. Mohon bantuan harus download juga. Coba diulang. Oke, mungkin sekian ya penjelasan dari saya terkait lingkungan Office 365-nya based on case study yang saya miliki gitu ya. Dari teman-teman bisa ngulik lebih lanjut ke Microsoft Learn yang tadi saya bilang itu ya. Ada batch-nya juga kalau nggak salah. Sama kayak kalau teman-teman yang data science tuh Kaggle ya. Semacam itulah. Bukan Kaggle apa, data camp. Nah, nanti ada batch-nya terus bisa di-share di LinkedIn gitu kan. Data scientist wannabe gitu. Oh, ada yang angkat tangan. Silakan Pak Lukman. Ya, makasih Mas. Tadi aku lihat ada OneDrive itu Mas ya di menu sebelah kiri. Itu maksudnya yang OneDrive yang punyanya Teams tadi ya Mas? Atau OneDrive yang punyanya lisensinya ini siapa ini Mas? Yang sebelah kiri itu Mas, ada OneDrive. Ini. Oh, ini punya saya yang punya lisensi. Oh, kalau misalnya tadi kita yang dimasukin Teams nanti juga punya OneDrive juga kayak gini nggak Mas? Enggak kayaknya. Kalau pakai enggak ya? Oh, oke. Nge-share-nya mungkin di sini Pak, di yang sini kemudian ke files. Nah, share-nya di sini nih. Di sini. Upload-nya di sini gitu kan untuk tim ya, untuk satu tim. Iya. Kalau yang tadi kita didaftarkan di yang Mas Rihan tadi, di admin tadi juga kan tadi kan full control ya timnya ya. Timnya nanti tampilannya akan sama seperti ini atau berbeda Mas? Kalau Sama, yang dia nggak punya lisensi, tapi dia di-add sama Mas Rihan jadi dari admin tadi. Sama Pak tampilannya. Cuman kan ada ini ya, nggak full control ya. Entah itu dia boleh ngedit apa enggak, itu full tergantung dari yang punya license sih Pak. Ini kan saya nih yang punya license ya, studi kasusnya. Saya punya license, saya buat channelnya, saya buat timnya. Nah, ini contoh kayak skripsi ini ya.
skripsi dari STIS 62 ini kan. Nah ini dia akunnya di luar BPS nih Pak, dan dia nggak punya lisensi. Cuman saya bisa share supaya dia itu bisa ngedit juga Oh, gitu. bukan yang di channel ini Mas, maksudnya yang tadi yang di awal Mm-mm. Mas Rihan menyampaikan bahwa kita yang nggak dapat lisensi kan bisa di-add di admin Microsoft. Oh ya. Ya, itu kan untuk yang Teams ya. Yang tadi kan saya nanya ke Mas Rihan bahwa itu nanti hanya berlaku di Teams yang full kontrolnya. Nah, Ya. pada saat saya login dengan yang sudah di-add dengan yang punyanya Mas Rian tadi, saya masuk di Teams-nya itu apakah sama seperti ini juga ada OneDrive, ada apps, ada kalender dan Oh, sebagainya, menunya di kiri? sama Pak. Menunya sama Ah, kok. Nggak dibatasi. Oh. Cuman pas ngeklik contoh kayak yang tadi yang planner itu kan dia khusus untuk yang punya lisensi ya. Beberapa nggak bisa tuh. Kalau Word, Excel mungkin masih bisa. Word, Excel, Oh. cuman kayak yang apa nih? Power BI misalnya, Mas? Power BI bisa Pak. Nge-view, setahu saya ya Pak ya, yang saya coba bisa. Oke. Kalau nge-view bisa. Terus berarti kalau yang kondisinya yang udah punya lisensi, Mas, seluruh apps tadi yang Mas Rihan buka di bagian pojok kiri bawah itu, Mas, app itu bisa ditambahin semua ya, Mas? Atau bisa dipakai semua secara lisensinya kita? Bisa. Full Kecuali ya, Mas, ya? ya full. Kecuali di sini ada Oke. butuh add-on sendiri gitu. Ada biasanya dia ininya. Kalau Tambahan cuman add pendekatan kayak gini berarti aman, Mas, ya? Bisa bisa langsung dipakai aja? aman. Bisa nih contoh ini ya kan. Ini add gitu kan. Bisa langsung bisa dipakai. Nih teman gitu kan. Oke, makasih, Mas. Yuk sama-sama Pak. Baik, ada yang ingin lanjut bertanya lagi? Terima kasih sebelumnya Pak Lukman. PC Office 365. Oke. Jam berapa nih? 9.48. Oh, masih banyak lah waktunya. Sampai jam berapa Pak Bona izin? Halo Pak? Masih di mute kayaknya Pak Bono. Halo? Oh, apa lagi rapat? Kedengaran. Oh, kedengaran Pak. Siap. Mungkin sampai jam 10, mungkin kita buka sesi bertanya. Silahkan kalau ada yang mau Bapak Ibu bertanya. Ini saya lagi trouble ini sebentar. Oh iya Pak, aman Pak, santai. Izin tanya, Mas Rihan. Ya, silakan Bu. Untuk tiap tahun kan nanti penggunaannya akan dilihat lagi ya, baik atau enggak gitu ya. Nah, indikator baik dalam penggunaannya itu apa aja gitu ya, Mas? Untuk bisa dilanjutkan lagi license-nya di tahun berikutnya gitu maksudnya. Terima kasih. Ya, baik sama-sama Bu. Ini sebenarnya belum ditentukan sih Bu. Kalau ini ya SOP-nya belum ditentukan ya. Indikator bisa dibilang baik atau enggaknya belum ada. Cuman kalau dari saya, ini pendapat pribadi saya yang sudah beberapa kali diminta pemeriksaan sama BPK tuh, dari mereka kan tergantung style pemeriksaannya masing-masing ya. Ada yang detail, rese gitu kan, orang BPK-nya. Ada yang terlalu santai, benar-benar hal-hal detail itu sepele bagi dia. Cuman kalau dari saya, sebagai admin ya Bu ya, sudut pandang saya sebagai admin, mungkin bisa jadi pertimbangan juga untuk atasan saya ataupun koordinatornya ya. Selama bukti screenshotnya itu update, bisa dibuktikan bahwa pemakaiannya itu secara dashboard ya Bu ya, kan ada dashboard tuh kalau kita akses di OneDrive-nya ya. Iya Pak. Di home ini ya, terutama di home ini. Kan ada last-in-nya atau open-nya kapan gitu kan. Ini di screenshot aja. Kalau dari saya ya, udah cukup sih. Gitu. Karena kan kelihatan nih semuanya nih secara file recentnya itu yang dibuka apa aja gitu kan. Kalau kalau dari pemeriksaannya nggak terlalu detail sih aman-aman aja gitu. Kita itu utilisasinya bergantung dari pemeriksaan sih, pemeriksaan eksternalnya BPK gitu. Kalau kalau dianggapnya tepat guna ya udah lanjut terus gitu. Kalau tidak tepat guna ya itu kayak contoh tahun lalu kan kurang kurang tepat guna tuh. Nah jadinya sekarang dibikin
strict lah, ada form kasihnya apa segala macam, itu kan hasil dari pemeriksaan eksternal sebenarnya. Kalau dari internal kita selama nggak dipermasalahkan sih fine-fine aja. Gitu sih Bu. Jadi kalau dari saya admin ya cukup screenshot ini juga aman. Cuman kan tahun kemarin tuh saya nggak tahu ya paradigma si pemeriksanya gimana. Benar-benar aplikasinya nih apa aja sih di Office 365 ini? Oh ada ini Outlook, OneDrive, SharePoint ini. Wah ini semua harus dipakai nih. Wah kacau nih orang kayak gini pemeriksanya. Sebenarnya kan yang sering dipakai itu paling ya Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams, gitu kan. Nah, tapi sama mereka itu dianggap semua aplikasi yang ada di sini ini harus dipakai gitu. Wah, nggak beres nih kalau pemeriksanya kayak gini gitu kan. Nah, makanya jadinya agak strict. Jadi mohon maaf ya, jadi mengganggu PIC-nya juga kan mau nggak mau harus screenshot inilah itulah itu per berapa lama Pak Bona? Per semester kali ya? Atau per bulan? Saya kurang paham juga nih nanti mekanismenya seperti apa. Gitu Bu. Erma. Oke, terima kasih Mas. Mau Hmm. izin tanya lagi, Hmm. kedepannya akan ada penambahan user lagi kah dari tiap direktorat, Mas? Kalau uangnya mencukupi, insya Allah bertambah. Doain aja. Mungkin saya tambahkan menjawab ini, saya Hmm. tambahkan untuk metode apa yang akan kita evaluasi. Memang sementara kita belum ada kayak SOP, kita sedang susun SOP yang akan kita monitoring. Sebab kita masih mempelajari cara BPK memeriksa nih, karena kita juga kaget-kaget BPK kok sangat detail tahun lalu untuk memeriksa penggunaan software. Nah, kebetulan di Office ini, kalau kita mau buka sedikit, kita tuh agak lemah ketika pemanfaatan Office ini secara online dalam arti yang versi E1. Ya, kalau versi makanya kita di tahun ini kita mencoba masih isinya belajar gimana kalau versi E3. Apakah pemanfaatannya bisa lebih baik karena kecenderungan memang kita kecenderungan penggunaannya eh, Office yang diinstal seperti itu. Ya, jadi nah ini karena E3 ini ada versi instalannya, tadi ada di chatnya juga disampaikan bahwa kepala kabupaten apalagi lebih banyak menggunakan yang diinstal. Menurut saya nggak apa-apa, karena itu semua aktivitas yang digunakan Office 365 itu nanti akan tercatat di OneDrive. Nah ini seperti dilihat nih di OneDrive ini kelihatan aktivitasnya. Kemarin BPK nih ngeliatin dari sini nih, kecenderungan bahwa eh, digunakan benar-benar gitu, digunakan. Bukan file yang dalam OneDrive, tapi ini kelihatan nih ada nama yang di layar Rihan ini nih aktivitas nih. Digunakannya tanggal berapa, nanti kelihatan di sini. Hmm. Seperti itu. Nah, mungkin sambil seperti biasa kita menggunakan fasilitas yang biasa, mungkin eh, apa namanya, Word, Excel, PowerPoint segala macam, mungkin di Bapak Ibu PIC mungkin membantu untuk mengoptimalkan, misalkan kepala kabupaten nih, kepala kabupaten, oh silakan nih kalau share dokumen mungkin digunakan juga nih OneDrive-nya kepala kabupaten untuk men-share kepada anak buahnya di kabupaten seperti itu. Mungkin bisa dibantu lah, misalnya kita tambahkan pengetahuan seperti itu. Walaupun nanti kita bantu juga nanti mungkin sedikit kayak macam buku panduan penggunaan Office 365. Kemudian untuk apa namanya? Tadi pertanyaan Bu Erma ya, Bu Erma, apakah ada penambahan baru? Kita nggak tahu nih, karena kan untuk penambahan kan masalah isu utamanya adalah budgeting. Tapi kalau kita BPS arahnya nanti secara selindo baik pusat di daerah itu arahnya apa namanya pola kerjanya adalah WFA, berarti ini Office 365 ini merupakan suatu kebutuhan karena kita dituntut bekerja bisa offline dan online seperti itu. Dan itu bisa jadi alasan kita kalau kita udah ada kebijakan menuju ke sana semuanya selindo bahwa kita kan akan untuk melakukan penambahan Office 365 untuk
kita eksplor yang tadi yang mungkin jabatan-jabatan tertentu, mungkin kita pelan-pelan tambahkan mungkin untuk yang muda atau yang lainnya seperti itu. Mungkin itu aja mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Izin Pak bertanya Pak, kalau terkait dengan Bitdefender, Iya, silakan. Keputus-putus. Halo. Putus-putus, Mas Lukman. Oh, ternyata ada Di chat aja, Mas Lukman. Di chat aja. Di chat aja. Keputus-putus Putus dari ya. suara Mas Lukman. Pak, izin tanya lagi untuk Bitdefender, apakah satu direktorat untuk kuotanya itu yang sudah ditentukan untuk masing-masing satu orang satu device ya, Pak? Iya. Kan ada surat, ada kuota-kuotanya tuh. Satu. Jadi beda dengan Office. Untuk antivirus itu diinstal di perangkat PC atau laptop, tapi kita ada tanda kutip nih, tanda kutip dijelaskan di situ di surat kalau nggak salah, diutamakan pada perangkat yang sering mengakses data atau sering melakukan aktivitas komunikasi perangkat dengan server seperti itu. Biasanya itu di masing-masing unit kerja itu biasanya itu ada unit-unit pengolah data atau bagaimana. Nah, perangkat yang digunakan itu kita sarankan itu yang diinstalkan antivirus seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya. Nah, itu sama juga untuk di daerah. Untuk di daerah baik provinsi dan kabupaten, nah itu kami minta bantuannya untuk antivirus diinstalkan di perangkat-perangkat tersebut ya Bapak Ibu. Jadi itu biasanya itu teman-teman diminasi, sambil contoh diseminasi yang di provinsi atau di daerah yang melakukan aktivitas publikasi itu kan kadang akses ke server pusat seperti itu untuk melakukan apa namanya, download data apa segala macam atau mempublish publikasi atau bagaimana. Nah, perangkat yang sering digunakan diharapkan perangkat tersebut diinstalkan antivirus seperti itu. Kenapa ini jadi concern kita untuk pengamanan komunikasi apa namanya perangkat-perangkat khususnya ke server kita, karena biar Bapak Ibu ketahui, biar kita tahu bersama bahwa kondisi server kita ini dalam keadaan yang memprihatinkan gitu. Jadi memang security-nya tuh memerlukan eh, harus dijaga baik-baik. Makanya untuk antivirus ini kita utamakan perangkat daerah yang sering berkomunikasi dengan server di pusat seperti itu. Ini ditanya, izin tanya. Oh, ini ada suratnya nih. Ada Mas Lukman, itu ada surat yang saya share. Surat pertama itu di atasnya kalau nggak salah ada tentang antivirus, di izin Pak, bawahnya Office. suaranya nggak terdengar. Kedengaran Mas Lukman? Kedengaran? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Nah ini Mas Lukman, ada surat saya share di grup chat ini yang saya bilang ini surat awal. Di situ ada daftar alokasi untuk antivirus dan ada daftar alokasi untuk Office 365. Jadi itu berbeda kuotanya. Seperti itu. Iya betul Pak. Maksudnya ini apakah nanti berarti bebas Pak ya untuk yang Bitdefender-nya? Nggak Bebas. harus orang yang mendapatkan 365 juga diinstal Bitdefender ya Pak? Tidak harus. Oke, siap. Iya. Nah, Terus kalau yang ini Pak, yang jenis Bitdefender-nya Pak, yang relay atau endpoint kita pakai yang mana nih Pak? Apakah dua-duanya atau gimana? Nah, kalau relay, nih kalau di daerah yang relay itu letaknya di BPS provinsi, itu kan ada dua tuh instalan untuk relay, instalan buat di perangkat. Nah, untuk relay itu kalau di daerah itu hanya di provinsi. Sisanya belasan kota itu berada di unit
apa namanya, perangkat yang lain ada di provinsi plus perangkat lain yang ada di kabupaten kota. Nah, untuk Satker pusat itu relaynya di BPS, di Direktorat SIS relaynya Berarti seperti itu. berarti kita di endpoint aja Pak ya, di installnya Pak ya. Iya, ya di Oke, endpoint aja. siap-siap Pak. Ya, Siap, seperti Pak. itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Mohon izin Pak dari Jawa Timur. Silakan. Ya, untuk Seko. terkait lisensi dari BT Vendor ini kan tadi kami sudah lihat Pak alokasinya sejumlah 11. Maksudnya itu kan bisa aja PC-nya itu ternyata lebih dari 11 Pak. Misalkan ada PC lain yang harus terkoneksi dengan pusat, itu strateginya apakah kita concurrent-nya dikurangi, istilahnya lisensi yang sebelumnya dipasang di PCA dicabut dulu baru dipasang di PC baru, ataukah seperti apa Pak? Ini antivirus ya? Antivirus kan, Mas Eko? Antivirus betul, BT Ah, Vendor Pak. Jadi jadi tergantung nih kondisi di daerah. Kalau Mas Eko kayak di provinsi ya. Iya Pak, betul Pak. Oke, nanti dilihat perangkat mana PC atau server yang sering berkomunikasi, ya jadi diutamakan di situ gitu. Jadi ya berarti mau nggak mau teman-teman nih terpaksa nih kita melakukan skala prioritas nih dari perangkat-perangkat ini sering berkomunikasi, nanti diinstalkan di perangkat tersebut. Nah, nanti misalkan daerah memerlukan lagi lisensi untuk diinstal lagi, nanti silakan komunikasikan, mana tahu atau masih ada slot yang kebuka, nanti kami akan tambahkan di daerah tersebut. Seperti itu. Oh gitu. Berarti ini pengganti Trellix ataukah Pengganti tambahan? Trellix, Pengganti Trellix. Trellix Kalau sudah berhenti, udah stop. Oh gitu. Iya. Kalau untuk PC lain yang mungkin kan ini alokasi kami kan ada, contohnya kita punya sekitar lebih dari 11 perangkat Pak. Iya. Untuk perangkat yang lain lisensi untuk antivirusnya kita gunakan apa ya Pak sebaiknya? Nah, itu tuh karena kita keterbatasan anggaran. Nah, ini saya nggak tahu ya, berarti mau nggak mau kita bawaan Windows yang free gitu, Windows Defender. Windows Mau nggak- Defender ya Pak iya, ya. mau Baik. nggak mau. Berarti sudah bisa ini ya Pak, sudah bisa kita uninstall gitu istilahnya untuk Untuk Trellix-nya. Trellix, iya udah bisa. Ya. Baik Iya. Pak, terima kasih Iya. informasinya. Sama-sama Mas Eko. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup acara Zoom kita hari ini sambil kita nanti berkomunikasi lebih lanjut melalui grup WA. Saya udah mendapatkan informasi sebagian, kemudian tadi ada kita share link untuk mengisi nomor handphone lah, identitas Bapak Ibu PIC, kemudian nomor handphone, nanti kita buka grup sehingga nih bisa jadi nih ya. Tadi saya lihat di chatnya, surat ini kami nggak ketahui, jangan sampai macet nih di pimpinan nih, sehingga Bapak Ibu teman-teman yang ditunjuk jadi PIC ini kayak putus komunikasi. Nah, nanti kita coba seperti apa untuk kita melakukan komunikasi yang lebih baik dan koordinasi, sehingga Bapak Ibu masing-masing yang ada di Masyarakat, apalagi di PIC bisa ya komunikasi antar kita dan Bapak Ibu benar-benar entah by surat atau instruksi pimpinan dari atas sampai ke bawah tuh bisa tersampaikan dengan baik. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kebetulan ini jam 10 waktu Indonesia Barat, di Indonesia Timur di jam 12 waktu istirahat. Saya sudah cek dan udah ngecek, kebetulan izin Pak Direktur SIS Pak Joko, kebetulan tadi disampaikan mengikuti rapat antar pimpinan untuk persiapan SE 2006, jadi tidak bisa hadir di Zoom ini untuk menutup acara kita. Saya izin mewakili Bapak Direktur SIS untuk menutup acara Zoom kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah dapatkan hari ini, informasi, kemudian arahan dari Pak Direktur, kemudian tadi penjelasan untuk pengguna Office 365 dapat kita bisa manfaatkan dan mungkin bisa kita teruskan kepada pengguna khususnya Office 365 untuk memaksimalkan penggunaannya. Dan tadi ada beberapa trik yang disampaikan Mas Rihan untuk penggunaan Office 365.
itu bisa dimampaikan pada teman-teman yang lain. Dan sebagai informasi dapat informasi dari Pak Direktur, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu teman-teman yang tadinya mendapatkan Office 305 di tahun 2023, tapi sekarang tidak mendapatkan. Sebagai penggantinya dibuka peluang Bapak Ibu mendapatkan Office offline yang Office tahun 2019. Seperti itu. Jadi coba di list, nanti kita lihat ketersediaan Office 2019 yang instalan. Itu mungkin kita bisa menggantikan kepada para pengguna lama yang S1 yang mungkin yang 2002 ini tidak mendapatkan alokasi untuk akun Office 2025. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya atas penyampaian kami dari awal sampai akhir Zoom ini. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan, baik perkataan perbuatan kami. Kami tutup acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerah untuk kita semua dan salam sehat buat kita semua. Mohon disampaikan salam kami untuk Bapak Ibu teman-teman di unit kerja masing-masing baik di pusat di daerah. Sekian dan terima kasih. Oke Bapak Ibu, mohon izin kita live. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Izin nih, Pak.